gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami.
citang patitang tumhang tipameva samijatu sape purentu santapa Cando panara soya tamani jodira soya da jayanto anggon diamule sakaya nang nan diwa dano ewang tawang Vijayo hijaya sujaya manggale aparanjita palan kesise patawe pohare abise kesa bambu danangaga pado dati sunnah kadang sumanggalang supabatang suhu tidang sukano sumoho doja suyedang brahmacare supada inang kaya kamang jagamang pada inna manokamang panidit te pada inna nikadawa nalabantate pada kine sadu supaya kita tidak takut. Ini adalah mantra yang sangat luar biasa, wanita yang sangat luar biasa. Karena Buddha itu adalah maha mengetahui, maha sempurna pengetahuan. Bahkan para dewa, para makhluk yang tidak nampak sekalipun menghormat kepada Buddha atau menghormat kepada para Buddha. Jadi dengan memuji Buddha ini sebagai bentuk perlindungan kita. Jadi manfaat yang kedua, dapat wihara yang tadinya tidak bisa baca parita bisa baca parita. Manfaat yang ketiga, di wihara bisa banyak sahabat, bisa mengenal satu sama lain, ya, bisa mengenal satu sama lain. Yang tadinya tidak kenal, kalau sering rajin datang wihara, walaupun orang itu jauh dari luar pulau sekalipun, kalau sering ngumpul sama ibu bapak ketika baca parita, lama-lama akhirnya bisa saling kenal. Dan ini juga manfaat yang bisa diperoleh ketika kita rajin datang ke wihara. Sudah berapa tadi? Yang pertama, datang ke wihara. Tadi apa manfaat yang pertama? Manfaat yang pertama, kalau yang kedua tadi kita bisa belajar dhamma, ya, bisa baca parita. Yang pertama tadi, kan? Ingat-ingat ya. Lalu yang ketiga tadi, bisa banyak sahabat, bisa banyak teman. Yang keempat, orang yang tidak punya jodoh, yang tidak dapat jodoh, kalau rajin datang ke wihara bisa menemukan jodohnya. Percaya nggak itu Bapak? Kalau sering bareng kan di rumah tidak kenal orang, terutama anak-anak yang masih muda, ya, bisa melihat cewek-cewek juga yang masih muda. Akhirnya sering lihat, saling kenal, akhirnya lama-lama bisa berjodoh. Kalau menurut ibu bapak, jodoh itu di tangan Tuhan apa tangan sendiri? Sendiri. Di tangan Tuhan apa tangan sendiri? Sendiri. Ibu-ibu, jodoh ditentukan siapa? Ditentukan siapa? Banyak kan katanya, tidak usah lah, nanti kalau sudah jodohnya pasti ketemu. Kan sudah diatur yang di atas.
pasti apa? Kalau di sini ada plafon, ada lampu di atas ya. Jadi namanya juga jodoh itu ditentukan oleh diri sendiri. Sekalipun jodoh itu banyak orang mengatakan sudah diatur sama yang di atas. Kalau ibu bapak tidak berusaha untuk menemukannya, maka tidak akan berjodoh. Kadang kan lama nih, sudah berumur, nggak ketemu jodohnya. Terus dia berpikir positif. Ada usah nyari lah, nanti juga ketemu sendiri. Lebih gampang lagi, setiap ada kegiatan sosial, Anda harus rajin datang. Setiap kegiatan juga kegiatan puja bakti, Anda juga rajin datang. Bila perlu, kalau ingin dapat jodohnya cepat, buat papan nama sedang mencari jodoh. Ini pasti akan cepat dapat jodohnya. Jadi jodoh itu bukan yang di atas yang menentukan, tapi diri sendiri. Kita harus berusaha diri sendiri. Seperti Buddha mengatakan, jadikanlah dirimu sebagai pelindung, jadikanlah dirimu sebagai pelita, ya. Jadikanlah dirimu sebagai penolong. Jadi yang menolong diri kita sendiri menemukan jodoh juga itu adalah diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Jadi jangan apa istilahnya berpasrah diri, ya. Kalau di dalam agama Buddha itu tidak ada berpasrah diri, tetapi bagaimana kita berusaha terus berusaha agar kita menemukan jalannya. Ya sama halnya ketika orang ingin sukses, ketika orang ingin kaya, dia cuma mengharapkan kan kekayaan juga diatur sama yang di atas. Kalau kita tidak bekerja keras, kita tidak rajin menabung, kapan mau kayanya? Kecuali mungkin kalau pelihara apa? Pelihara tuyul. Tapi dalam agama Buddha tidak boleh, ya, tidak boleh. Bagaimana untuk mendapatkan kekayaan, kesuksesan itu kita harus berusaha dengan cara yang baik. Kita harus berusaha dengan cara yang bagus. Nah, lalu manfaat apa lagi yang diperoleh, yang dapat kita peroleh ketika rajin wihara? Ini akan meningkatkan keyakinan kita kepada Buddha. Anda yang tadinya tidak yakin, ketika ibu bapak rajin datang ke wihara, ini akan memberikan keyakinan kepada Anda terhadap ajaran Buddha. Yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan Anda yang sudah tahu, Anda yang sudah paham, ketika sering rajin datang ke wihara, ibu bapak sering rajin datang ke wihara, setiap puja bakti entah itu seminggu sekali, ibu bapak sering datang ke wihara. Anda yang sudah tahu, Anda yang sudah mengerti, ibu bapak yang sudah paham, kita akan menjadi lebih paham. Kita yang sudah mengerti akan menjadi lebih mengerti. Ini kalau kita rajin datang ke wihara, manfaat yang kita peroleh. Kita yang tidak tahu akan menjadi tahu. Kita yang sudah paham akan menjadi paham. Kita yang sudah mengerti akan menjadi lebih mengerti kalau kita rajin datang ke wihara. Dan jelas ketika kita rajin datang ke wihara, kita akan mampu mengenal ajaran kebenaran, ajaran Buddha Dhamma. Ajaran Buddha ini disebut dengan Dhamma, ajaran kebenaran. Maka banyak sekali hal-hal positif, hal-hal baik yang ibu bapak dapatkan, yang ibu bapak peroleh ketika kita rajin datang ke wihara atau ke cedia. Yang tadinya kita tidak tahu baca parita, kita bisa jadi tahu baca parita. Yang tadinya kita tidak mengenal teman atau kawan, kita bisa mengenal kawan. Yang tadinya Anda tidak mendapatkan jodoh, di wihara bisa menemukan jodoh. Maka banyak sekali hal-hal baik, hal-hal positif yang kita peroleh ketika kita rajin datang ke wihara. Karena di wihara atau cetia itu
kita diajarkan untuk berpikir, berucap, dan bertindak yang baik. Kita dilatih untuk belajar hal-hal yang positif. Jadi kalau ada tetangga kita ngajak di saatnya jatuh waktu udah kebaktian. Kalau di sini kebaktiannya hari apa? Jumat malam, ya, berarti malam Sabtu. Ya. Misalnya pas waktunya tiba nih kebaktian di hari Jumat malam atau malam Sabtu, ada tetangganya yang ingatin, mungkin kita lagi lupa, ya. Ayo kita pelihara, hari ini jadwalnya puja bakti. Kalau orang yang malas biasanya, aduh, saya baru pulang kerja, baru pulang dari kebun. Ada juga mungkin yang jawab, saya belum mandi, jadi nggak bisa pergi ke wihara. Ya. Ada juga kalau diajak, wah kalian ajaklah yang pergi, nanti saya belakangan saja. Saya nantilah kalau udah tua baru datang ke wihara. Kalau waktunya sampai tua, kalau nggak nyampe tua, kapan kita bisa datang ke wihara? Karena kita ini belum tentu usia kita sampai tua. Ya. Sekarang umur udah lewat 60 itu udah luar biasa. Sudah bonus ya. Rata-rata sekarang itu banyak orang meninggal udah usia muda pun udah meninggal. Usia 30-40 pun udah sakit-sakitan. Masih syukur kalau udah umur 60 lebih masih bisa sehat, itu bonus. Ya. Kalau diajak ke wihara, kalau kita ada waktu, punya kesempatan, mengapa tidak? Jangan kita banyak alasan. Tapi kalau giliran diajak ke wihara banyak sekali alasan. Giliran diajak untuk santai, ajak pesta, ajak karaoke, ayo di situ ada karaoke, oke siap, OTW katanya. Belum mandi pun bilang OTW, padahal belum mandi. Tapi kalau diajak wihara, aduh saya belum mandi lah, nanti ajaklah lain waktu di wihara. Dan ini menunjukkan bahwa ketika kita berbuat baik itu ternyata tidak mudah. Padahal kita tahu manfaat kita datang ke wihara itu sangat banyak sekali hal-hal positif yang dapat kita dapatkan, yang dapat kita hasilkan ketika kita rajin datang ke wihara. Nah, jadi sekali lagi ibu bapak dan adik-adik kami yang terkasih di dalam Dhamma, ya, maka manfaatkanlah tempat ibadah kita ini untuk melakukan puja bakti ketika waktunya tiba, ya, setiap seminggu sekali. Dan ini masih belum, ya, seminggu sekali masih bisa punya kesempatan untuk datang ke wihara, lakukan puja bakti, baca parika, bermeditasi, kemudian mendengarkan dhamma, itu sangat luar biasa. Jadi Bante ingatkan pada ibu bapak, mari tetap semangat untuk rajin datang ke wihara. Dan adik-adik kami juga, ya, kalau ada kesempatan karma baik untuk belajar di luar, maka gunakan kesempatan tersebut. Apalagi sekarang di Pekanbaru juga biasanya ada untuk membiayai anak-anak sekolah sampai kuliah, itu bisa dimanfaatkan. Ada beberapa daerah, mungkin yang daerah di sini juga banyak yang di Pekanbaru mereka kuliah sambil kerja, ya. Jadi bisa menambah pengalaman di luar. Jadi adik-adik, ya, kalau ingin berkarir yang lebih tinggi, siapa tahu besok Anda jadi pejabat. Jadi pejabat maka harus keluar, ya, harus kuliah, harus sekolahnya lebih tinggi, ya, bisa jadi pejabat, ya. Jadi pejabat itu apalagi di daerah, jadi pejabat itu luar biasa. Jadi Anda harus rajin belajar. Kalau ada kesempatan jangan takut keluar daerah. Bila perlu orang tuanya untuk mengizinkan anak-anaknya ketika keluar daerah untuk belajar yang lebih tinggi, ya. Belajar atau sekolah lebih tinggi lagi, diizinkan anak-anaknya ibu bapak, ya. Kalau ada yang juga mau jadi bante diizinkan, ya. Adik-adik mau ada yang jadi bante nggak? Ada yang mau jadi bante nggak? Ini juga harus diizinkan biar di sini nanti ada bantenya. Kalau di Selat Raja, pada Selat Raja sudah ada 3 kalau nggak salah. Ada suhunya, Bikuni 1, sama Neri 1, sama Nera 1. Belum jadi 4 sama ada penuh.
Dan mereka semua belajarnya di Taiwan, paling tidak belajar di Taiwan 4 atau 5 tahun. Ya. Nah kalau adik-adik misalnya jadi suhu nanti belajarnya di Taiwan, udah pulang-pulang sudah bisa bahasa Mandarin. Ya. Ini bisa bahasa Mandarin nggak sini? Ibu bapak bisa bahasa Mandarin nggak? Bahasa Hokkien, bahasa Selat Panjang sini? Ada sebagian ya? Ada sebagian ya. Kalau sudah bergaul ke kota Selat Panjangnya ya, pasti bisa ya, pasti bisa. Ya. Jadi sekali lagi, mari kita tetap semangat ya untuk rajin kewihara. Pada ulangi lagi, ada banyak sekali manfaat positif yang kita peroleh ketika rajin kewihara. Yang pertama, kita bisa belajar dhamma. Yang kedua, kita bisa baca parita. Yang ketiga, kita bisa menemukan banyak sahabat. Yang keempat, bisa juga menemukan jodoh. Yang kelima, kita jadi tahu yang tadinya tidak tahu, kita jadi tahu. Yang keenam, yang kita sudah tadinya yakin akan semakin memiliki keyakinan yang lebih mantap. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ibu bapak semuanya dan saudara-saudari yang terkasih dalam agama senantiasa selalu diberkahi kejayaan. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.